Tadi disampaikan bahwasanya ada pemahaman salaf yang dengan mudah mengeluarkan orang dari sunnah atau menyimpang dari sunnah. Sementara tadi Ustaz mengatakan seseorang menyimpang satu saja dari sunnah atau tidak istiqomah satu sunnah saja dapat dikatakan menyimpang dari seluruh sunnah yang ada, menyimpang dari al-haq. Saya mohon contoh menyimpang sunnah yang dikeluarkan dari sunnah atau dianggap menyimpang dari sunnah. Tapi sebelum saya jawab, bukan pemahaman salaf, tapi pemahaman orang yang mengaku salaf. Maka saya ada bahasa, ada yang asli, ada yang imitasi. Pengakuan slogan, mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai orang yang mendakwakan pemahaman salaf, mengaku. Daripada kenyataannya dia dengan mudah mengeluarkan orang dari sunnahnya Rasulullah SAW. Contohnya ya pemahaman tadi. Ini sekte yang disebut dengan sekte Haddadiyah. Tokohnya ialah Abu Abdillah Mahmud Al-Haddad dari Mesir. Juga baru kemarin munculnya. Lebih tua pemahaman Sururiyah daripada Haddadiyah. Pemahaman Haddadiyah itu muncul dalam rangka untuk mengcounter pemahaman Sururiyah, tapi kebablasan. Kalau Sururiyah mengayomi Sayyid Qutb dan mengayomi tokoh-tokoh bid'ah yang lainnya, kalau Haddadiyah menghantam Sayyid Qutb dan menghantam tokoh-tokoh bid'ah yang lainnya, tapi kebablasan. Sampai pada tingkat menghantam para ulama kita yang terdahulu. Mereka menvonis semacam Al-Imam An-Nawawi sebagai ahli bid'ah, menvonis semacam Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Bulughul Maram dikatakan sebagai ahli bid'ah, yang punya kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari sebagai ahli bid'ah, dan membakar buku Fathul Bari. Pada perjalanan mereka yang dihantam bukan ashabul ahwa'i wal bid'ah, tapi mereka hantam ialah para ulama ahlu sunnah zaman sekarang ini. Yang mereka hantam seluruh ulama sekarang. Seluruh ulama sekarang. Ulama yang di kota Madinah semacam Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Ini termasuk yang paling senior di kota Madinah sekarang ini. Hantam sama mereka. Dan hampir seluruh ulama-ulama Saudi Arabia yang di atas sunnahnya Rasul SAW dihantam sama mereka. Ulama-ulama yang ada di Yordania dihabisi sama mereka, tak tersisa. Para ulama-ulama Al-Sunnah di Yaman habis sama mereka, semua dihabisi. Dan yang berbicara bukan tokoh mereka semata, tapi anak-anak buahnya yang baru taklim kemarin, baru ngaji kemarin, semua dihabiskan, semua dihantam, semua dikatakan sebagai mubtadi'. Yang semacam ini kaum muslimin rahimakumullah merupakan pemahaman yang menyimpang, yang keluar dari pemahaman sunnah. Sururiyah itu mubtadi'ah, kelompok ya, bukan person orang. Sururiyah adalah mubtadi'ah, Haddadiyah adalah mubtadi'ah. Contohnya ya tadi itu, prinsip Islam tidak mudah untuk menvonis orang lain sebagai ahli bid'ah. Prinsip Islam tidak mudah menvonis orang lain kafir, tidak semudah yang dibayangkan. Barakallahu fikum. Naam. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama kita, kalau ada seseorang yang menyimpang pada satu prinsip saja sudah dikeluarkan dari daerah sunnah dan dinyatakan sebagai muslim yang menyimpang. Muslim yang menyimpang satu saja. Seperti contoh kaum Khawarij, menyimpang dalam mensikapi penguasa yang zalim. Mereka punya pemahaman mengkafirkan penguasa, memberontak penguasa. Ini menyimpang dari bimbingan sunnah, dikatakan bukan ahlu sunnah. Syiah misalkan, dia mengeluh-elukan ahlul bait, melampaui batas dan memuji ahlul bait, bahkan sampai bertingkat menuhankan Ali bin Abi Thalib. Tidak keluar dari daerah sunnah, bukan lagi sebagai ahlu sunnah, tapi dikatakan sebagai muslim yang menyimpang. Bahkan sebagian sekte Syiah sudah dikatakan sebagai sekte yang kafir oleh sebagian ulama kita. Demikian pula yang lain-lainnya. Maka enggak mudah kaum muslimin rahimahumullah dalam mempertahankan sunnah. Barakallahu. Di sini kita pun betul-betul juga harus
berupaya keras untuk memahami dengan baik dan benar prinsip-prinsip sunnah tadi. Disebut dengan usul sunnah. Barakallahu fikum.